Salam, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan sorga. Peristiwa kedua di dalam penyaliban Tuhan Yesus adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus melakukan prosesi sebagai Raja Damai dalam perjalanan memasuki Yerusalem. Dan peristiwa ini dicatat dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat 10 dan 11 yang bunyinya demikian. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Dalam ayat 10, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, firman Tuhan ini berkata, gemparlah penduduk kota itu, lalu bertanya, "Siapakah orang ini?" Yaitu menunjuk kepada Yesus. Siapakah Yesus ini? Lalu orang banyak menjawab, dia adalah Nabi dari Nazaret. Nah, saudara-saudara, pertanyaan tentang siapakah Yesus ini telah menjadi sebuah kontroversi bagi dunia ini dalam sejarah gereja. Pendapat daripada orang-orang yang tidak mengikuti Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya telah mempunyai pendapat yang beragam. Dan salah satu dicatat di sini bahwa orang banyak berpendapat Yesus yang masuk ke dalam Yerusalem itu adalah seorang nabi dari Nazaret. Tetapi benarkah Yesus hanya sebatas nabi? Benarkah Yesus seperti pendapat orang lain hanya sebatas seorang penyembuh? Benarkah Yesus seperti pendapat yang lain bahwa Yesus adalah seorang pengajar yang baik? Benarkah Yesus hanya sebatas seorang yang suci dan saleh? Maka dalam firman Tuhan ini jawabannya adalah tidak. Yesus lebih daripada seorang nabi, Yesus lebih daripada seorang penyembuh, Yesus lebih daripada seorang pengajar yang baik, Yesus lebih daripada orang yang suci dan saleh. Firman Tuhan ini mengatakan, Yesus yang memasuki Yerusalem itu adalah Raja Damai yang datang dari Tuhan. Buktinya mana? Saudara-saudara, bukti yang pertama dikatakan di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, bunyinya seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara, waktu Yesus memasuki Yerusalem, sebelumnya dikatakan dia ada di Betfage di Bukit Sion. Saudara-saudara, dia menyuruh dua muridnya untuk pergi bertemu dengan seseorang dan meminta seekor keledai, induknya dan anaknya, lalu dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus memasuki Yerusalem dalam sebuah bentuk prosesi. Dia naik menunggang keledai yang muda, yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Dan peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai itu dikatakan dalam firman Tuhan ini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Dan dalam hal ini, Nabi Zakaria yang dicatat dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Hidup Yesus adalah hidup yang selalu dicatat sebagai penggenapan janji-janji Allah. Penggenapan tentang Mesias yang dijanjikan Allah. Jadi Yesus yang memasuki Yerusalem itu adalah Yesus yang dinubuatkan akan memasuki Yerusalem sebagai Raja Damai dengan menunggang keledai. Mengapa dia tidak menunggang kuda? Bukankah seorang raja selalu menunggangi kuda yang kuat, kuda yang perkasa? Mengapa dia harus menunggang seekor keledai? Dalam tradisi orang Yahudi, seorang raja yang pergi berperang, dia akan menunggangi kuda yang kuat, kuda yang gagah. Tapi seorang raja yang datang dengan kedamaian, dia datang dengan menunggangi keledai. Dalam firman Tuhan ini seakan-akan firman Tuhan berkata, Yesus memasuki Yerusalem dan berkata, ini saya menyerahkan diri saya akan menjadikan kedatangan saya membawa damai bagi kalian.
membawa damai bagi Yerusalem, membawa damai bagi dunia. Dia datang sebagai penggenapan terhadap nubuat firman Tuhan. Ini bukti pertama bahwa dia adalah Raja Damai itu. Bukti yang kedua adalah dalam peristiwa prosesi ini, dia disambut sebagai seorang raja, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam ayat 7 dan 8. Mereka membawa betina-betina itu mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Jadi para murid menanggalkan baju mereka, mengalasi keledai muda ini dengan baju mereka. Yesus naik ke atas keledai itu dengan dialas oleh pakaian daripada murid-muridnya. Dan ketika dia memasuki Yerusalem, orang banyak itu mengambil daun-daun palem, menaburnya di jalan memasuki Yerusalem. Pakaian mereka diletakkan seakan bagaikan karpet merah dalam menyambut seorang raja. Jadi penyambutan ini membuktikannya yang masuk Yerusalem itu bukan seorang nabi. Sebab tidak ada catatan di dalam Alkitab yang mengatakan seorang nabi telah disambut seperti seorang raja. Tidak ada. Dan di sini Yesus disambut sebagai seorang raja. Dia diberikan karpet yang spesial dari alam semesta, daun-daun palem, dari manusia pakaian-pakaiannya digelar untuk karpet Yesus memasuki Yerusalem. Lalu bukti yang ketiga adalah dalam prosesi penyambutan Raja Damai ini, orang banyak itu menyerukan atau menyanyikan nyanyian yang berbunyi seperti ini. Dalam ayat 9. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dalam perjanjian lama, dalam keyakinan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, anak Daud itu merujuk kepada Mesias, merujuk kepada Raja yang akan datang membebaskan mereka. Konsep mereka ketika menyerukan anak Daud itu adalah menyerukan seorang juru selamat. Hanya saja sayang, mereka memahaminya dalam konsep juru selamat, pembebasan dari dunia politik, pembebasan dari dunia ekonomi. Sedangkan kedatangan Kristus yang pertama, dia datang membebaskan manusia dari dosa. Untuk itu dia harus menderita. Dan nanti dalam kedatangannya yang kedua kali, baru dia datang sebagai raja dengan pedang yang akan menghakimi dunia ini, menghukum yang jahat, menghukum dosa secara total, saudara-saudara. Tapi dalam kedatangan yang pertama, dia datang sebagai Raja Damai. Raja yang datang mengorbankan dirinya untuk memberi kedamaian bagi dunia melalui penebusan dosa manusia. Jadi kalau ditanya siapakah Yesus, firman Tuhan ini dengan tegas berkata, dia adalah Raja Damai. Kedatangannya itu dengan menunggang kuda sebagai penggenapan daripada nubuat firman Tuhan. Janji Tuhan melalui Nabi Zakaria, dan itu dicatat dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Dia disambut sebagai seorang raja dengan karpet dari daun-daun palem yang mewakili alam semesta dan pakaian-pakaian orang banyak sebagai penyambutan dia sebagai seorang raja. Dia adalah raja anak Daud, Mesias yang dijanjikan Tuhan. Menurut Anda siapa Yesus? Apakah saudara menjawabnya seperti orang banyak? Dia adalah Nabi dari Nazaret. Jika itu jawaban saudara, saudara tidak akan pernah mengalami keselamatan. Tidak akan pernah mengalami kedamaian sejati. Hanya dengan menjawab, Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia yang akan memberikan kedamaian yang sejati dan saudara. Tuhan memberkati. Salam.